Adik-adik, hari ini kita akan belajar sosiologi atau hari ini akan membuat video pembahasan sosiologi, topiknya tentang stratifikasi sosial. Tentunya masih bersama Bang Marolop Sitorus. Ya. Nah, adikku, yang pertama kita lihat dulu apa pengertian daripada stratifikasi sosial. Nah, stratifikasi sosial, asal kata stratifikasi, ya. Asal katanya itu atau stratifikasi ini berasal dari bahasa Latin, di mana asal katanya itu adalah stratum atau strata, yang artinya lapisan atau tingkatan. Nah, jadi stratifikasi sosial itu sama dengan pelapisan sosial, ya. Stratifikasi sosial sama dengan pelapisan sosial. Jadi ada pelapisan nanti di masyarakat, sehingga didefinisikanlah stratifikasi itu pengelompokan masyarakat ke dalam suatu lapisan tertentu secara vertikal atau secara bertingkat. Masyarakat itu dikelompokkan secara bertingkat. Itulah yang disebut dengan stratifikasi sosial. Terjadi pengelompokan masyarakat secara vertikal. Nah, hati-hati nih, karena ada juga nanti di sosiologi dibahas pengelompokan masyarakat secara horizontal. Itu namanya diferensiasi. Nah, di hari ini, kali ini kita bahas tentang stratifikasi sosial. Pengelompokan masyarakat itu terjadi secara vertikal atau secara bertingkat. Nah, apa yang dikelompokkan secara vertikal itu atau secara bertingkat itu? Nah, ini dia dasar daripada stratifikasi. Dasar stratifikasi itu yang pertama yang dikelompokkan di masyarakat itu ukuran kekayaan. Makanya nanti ada pembagian di masyarakat, pembagian kelas berdasarkan kekayaan. Makanya ada kelas atas, kelas menengah, kelas bawah secara ekonomi. Nah, itulah yang disebut dengan ukuran kekayaan. Jadi di masyarakat terjadi pelapisan atau pengelompokan masyarakat berdasarkan kekayaan. Itu bertingkat dia. Ya, itu yang dasar yang pertama, ukuran kekayaan. Terjadi pengelompokan di masyarakat berdasarkan kekayaannya. Yang kedua, ukuran kekuasaan atau sering disebut jabatan. Ya, jadi tingkatan kekuasaan yang menjadi dasar stratifikasi yang kedua atau ukuran kekuasaan, di mana posisi atau jabatan seseorang. Itu dia ukuran kekuasaan. Yang ketiga, ukuran kehormatan. Nah, orang-orang terhormat biasanya ini pilihannya didapatkan sejak lahir, ya. Status yang dimiliki secara terhormat. Nah, ada yang didapatkan sejak lahir. Itulah ukuran kehormatan. Yang keempat, ukuran atau dasar daripada stratifikasi itu adalah pendidikan. Jadi pendidikan di masyarakat itu bertingkat, itu yang dibuat nanti sebagai salah satu ukuran di masyarakat karena pendidikannya. Ya, tamatan dari mana? Apakah tamatan dari SD, SMP, SMA atau sudah masuk tamatan sarjana, ya, S2, S3, itulah ukuran di masyarakat. Ukuran karena pendidikan atau ilmu pengetahuan. Jadi inilah yang menjadi dasar daripada stratifikasi. Pengelompokan secara bertingkat di masyarakat itu bisa dilihat yang pertama karena ukuran kekayaan, yang kedua karena ukuran kekuasaan, yang ketiga karena ukuran kehormatan, dan karena pendidikan yang dimiliki oleh seseorang. Inilah yang menjadi dasar daripada stratifikasi. Nah, tadi stratifikasi pengelompokan masyarakat secara vertikal atau secara bertingkat. Nah, unsur kenapa harus ada stratifikasi? Kenapa ada stratifikasi? Nah, yang pertama, unsur stratifikasi itu karena status sosial yang dimiliki oleh seseorang atau individu. Ya, status sosial. Apa status yang dimiliki oleh si A? Status itu disebutkan pencerminan antara hak dan kewajiban dalam tingkah laku manusia. Apa statusnya? Ya, itulah yang menjadi unsur pembentukan daripada stratifikasi. Nah, kita sebagai makhluk sosial atau sebagai individu di masyarakat, kita sudah memiliki status sosial. Sejak lahir pun kita sudah memiliki status sosial. Nah, ada 3 cara memperoleh status sosial, ada 3 cara memperoleh status sosial di masyarakat. Yang pertama, ada disebut dengan ascribed status. Ascribed status ini adalah status yang kita peroleh secara otomatis. Inilah status yang kita peroleh berdasarkan kelahiran atau karena keturunan, berarti secara otomatis kita dapatkan status sosial ini. Nah, apa contoh status yang kita peroleh karena kelahiran? Nah, raja. Banyak ini terjadi, ya.
Karena raja bapaknya, anaknya bisa otomatis jadi raja. Jadi status itu diperoleh karena kelahiran atau karena keturunan. Ya. Nah, di masyarakat Hindu ada kita kenal dengan sistem kasta. Jadi status sosial yang dimiliki oleh seseorang secara otomatis diberikan oleh orang tuanya, ya, itulah berdasarkan keturunan. Itu kasta, ya. Dan contoh lain adalah jenis kelamin. Ini kita peroleh berdasarkan kelahiran atau karena keturunan. Jadi status yang kita peroleh, ya, misalnya jenis kelamin kita laki-laki itu karena askribit status, cara memperolehnya adalah karena kelahiran atau keturunan. Secara otomatis diberikan oleh keluarga atau orang tua. Itu yang pertama, askribit status. Nah, yang kedua ada namanya di cara memperoleh status itu achiever, ya. Ini status yang kita peroleh karena usaha atau karena kerja keras kita. Jadi itu nanti misalnya mendapatkan gelar sarjana, ada sarjana pendidikan, ada sarjana ekonomi, sarjana hukum. Nah, itu status yang kita peroleh karena usaha kita atau karena kerja keras, ya. Nah, itu disebut achievement status. Atau kalian nanti bisa suatu hari menjadi artis atau menjadi, ya, pejabat. Itu kalau dapat di status itu karena usaha atau karena kerja keras. Namanya achievement status, ya. Sedangkan yang ketiga ada namanya assign status. Assign status ini, di status itu kita peroleh karena kita sudah berbuat jasa-jasa terhadap suatu bidang atau jasa-jasa terhadap negara. Mungkin ada itu pertama dengar ada namanya Bapak Pembangunan, Bapak Proklamasi, ya, Bapak Ekonomi, Bapak Pendidikan. Nah, itu diberikan status itu kepada dia atau kepada seseorang karena ada jasa-jasanya terhadap bidang tersebut atau terhadap negara. Itu assign status. Jadi ini status sosial yang kita miliki. Dari mana status yang kita miliki sekarang, cara memperolehnya, apakah karena askribit status, achievement status, atau assign status, gitu ya. Nah, status sosial ini merupakan salah satu unsur adanya stratifikasi sosial. Oke. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, unsur stratifikasi itu adalah peranan sosial. Peranan ini adalah perilaku atau tindakan kita yang diharapkan. Nah, karena kita memiliki status, ya, apa status kita lalu ada tindakan kita, itulah yang disebut dengan peranan sosial, ya. Jadi peranan itu perilaku atau tindakan yang diharapkan dari orang yang memiliki status sosial. Jadi yang dua inilah yang menjadi unsur stratifikasi sosial. Ada status sosial dan peranan sosial. Bisa deh, ya. Mengerti ya tentang dasar stratifikasi, ya. Nah, itu dasar stratifikasi. Yang selanjutnya, kita lihat apa itu sifat daripada stratifikasi. Ya, sifat stratifikasi. Yang pertama, sifat stratifikasi itu ada disebut dengan sifat terbuka. Kalau di sini di sifat stratifikasi terbuka, masyarakatnya nanti berpeluang untuk melakukan mobilitas sosial. Artinya, masyarakat atau kelompok itu, nah, berpeluang untuk menaikkan statusnya. Ya. Itu dia sifat stratifikasi yang terbuka. Jadi berpeluang untuk melakukan mobilitas. Jadi kalau sudah di masyarakat itu ada peluang untuk melakukan mobilitas, ya, kita sudah belajar mobilitas, ya, perpindahan status. Nah, itu disebutlah stratifikasi terbuka. Sering digambarkan dengan tanda panah ke atas atau tanda panah ke bawah, ya. Berarti bisa seseorang itu mengalami vertikal, mobilitas vertikal naik atau mobilitas vertikal turun. Itu dia stratifikasi yang terbuka. Yang kedua, ada disebut dengan sifat stratifikasi tertutup. Kalau ini di sifat stratifikasi tertutup, nah, mobilitas sangat terbatas atau bahkan tidak terjadi mobilitas perpindahan status. Ya, tidak terjadi perpindahan status. Ini pada umumnya sering kita jumpai di masyarakat kasta. Ya, memang kasta karena kalau setiap kasta itu kastanya sejak lahir dan itu terus kastanya. Ya. Kecuali dia harus keluar dari kasta itu, ya. Nah, itu di sifat stratifikasi tertutup, sering digambarkan hanya satu tanda panah, ya, dan bertolak belakang. Oke. Nah, itu sifat stratifikasi tertutup. Yang terakhir, sifat stratifikasi ada stratifikasi campuran. Kalau campuran ini di masyarakat itu, nah, dulunya dia dari stratifikasi terbuka, masyarakat biasa masuk kepada stratifikasi tertutup, ya. Dari masyarakat biasa misalnya menikah dengan
masyarakat yang memiliki sistem kasta, ya. Jadi dia nanti dari yang stratifikasi terbuka menjadi stratifikasi tertutup, atau sebaliknya dari yang tertutup menjadi terbuka, ya. Dari yang stratifikasi tertutup menjadi stratifikasi terbuka. Nah, makanya gambarnya panahnya mengikuti. Itulah sifat stratifikasi campuran. Nah, itulah sifat stratifikasi ya, terbuka, tertutup, dan campuran. Jelas ya? Nah, selanjutnya kita lihat bentuk daripada stratifikasi atau kriteria stratifikasi. Nah, yang pertama dia ada di kriteria ekonomi. Bagaimana pelapisan atau posisi masyarakat di sini di dalam kriteria ekonomi. Nah, bagaimana tingkatannya? Di dalam kriteria ekonomi, di masyarakat itu terbagi 3 kelas. Nah, itulah yang disebut dengan kelas atas. Ini orang yang kalau dari kekayaan sangat kaya lah ini ya. Kelas menengah dan kelas bawah. Inilah 3 kelas yang terjadi dalam masyarakat berdasarkan kriteria ekonomi. Ya, tingkatan di masyarakat karena kriteria ekonomi terjadi pembagian 3 kelas. Itu kelas atas, kelas menengah, dan kelas bawah. Nah, yang kedua, bentuk stratifikasi itu kriteria di sosial. Kalau di sini terjadi nanti membedakan masyarakat itu menurut status sosialnya, ya, dan lebih condong ini kepada kehormatan, ya, kepada kehormatan di dalam masyarakat. Nah, itu dia status sosial. Yang ketiga ada kriteria politik. Nah, kalau di sini dari dasarnya itu lebih condong ini kepada kekuasaan, membedakan masyarakat pada wewenang dan kekuasaannya di masyarakat atau jabatannya. Itulah dimaksud dalam bentuk stratifikasi kriteria politik. Ya, kalau di kriteria ekonomi tadi terjadi masyarakat pembagian kelas, ada kelas atas, kelas menengah, kelas bawah. Nah, kriteria sosial, nah ini lebih condong kepada ukuran kehormatan, ya. Sedangkan yang ketiga kriteria politik, nah ini lebih condong kepada ukuran kekuasaan atau membedakan masyarakat itu dengan wewenang dan kekuasaan. Nah, yang terakhir ada konsekuensi stratifikasi. Nah, di konsekuensi ini dengan adanya pengelompokan masyarakat secara vertikal atau bertingkat. Nah, dari apa saja bisa kita membedakan posisi seorang itu di atas, di tengah, atau di bawah? Ya. Dari apa bisa kita lihat mereka yang mana kelas atas, yang mana kelas menengah, dan yang mana kelas bawah? Inilah yang disebut dengan konsekuensi adanya stratifikasi sosial. Bisa kita bedakan seseorang itu ya dari mana saja konsekuensinya. Yang pertama, bisa kita lihat dari pakaian. Ya. Dari cara seseorang berpakaian atau merek pakaian yang dipakai seseorang, bisa kita bedakan di mana posisinya dalam stratifikasi. Apakah dia pelapisan posisinya di atas, di tengah, atau di bawah dari pakaian yang dimiliki oleh seseorang. Gitu ya. Bisa kita lihat dia apa, orang yang sangat kaya, yang menengah, atau yang miskin. Itu dia. Dari pakaian. Apakah dia punya pendidikan tinggi, ya, yang tidak berpendidikan, bisa kita lihat dari cara berpakaian. Itu yang pertama konsekuensinya. Yang kedua, konsekuensinya adalah rumah dan perabot. Bisa kita lihat bentuk rumahnya seperti apa, bangunan rumahnya, dan perabot yang ada di rumah itu termasuk di kelas mana. Jadi bisa kita lihat pelapisan masyarakat itu berdasarkan rumah yang dimiliki dan perabot yang ada dalam rumahnya. Itu yang kedua, ya. Jadi konsekuensi yang kedua adalah rumah dan perabot. Yang ketiga, bahasa dan gaya berbicara. Bahasa dan gaya berbicara di setiap hari bisa kita melihat seseorang itu posisinya di mana, lapisannya di mana, apakah dia di lapisan atas, lapisan menengah, atau lapisan bawah. Apakah dia punya pendidikan tinggi, punya yang tidak berpendidikan. Nah, bisa kita lihat dari bahasa dan gaya berbicara. Itu yang ketiga. Yang keempat, makanan. Atau biasanya jajan lagi ya. Atau tempat dia makan. Kalau sudah makan di restoran, berarti dia sudah bisa dikategorikan dia itu orang yang pelapisan atas. Ya. Nah, di mana dia membeli makanan dan apa makanan atau jajannya setiap hari. Nah, itu menjadi konsekuensi juga dalam stratifikasi. Ya. Yang kelima, gelar, pangkat, dan jabatan. Ya.
Kalau kita lihat seseorang yang punya bed nama, ada gelar di belakang, ada mungkin SPD, MPD, atau bergelar profesor, doktor, nah itu sudah memasuki jabatan atau kekuasaan yang tinggi atau di lapisan atas. Ya, jadi bisa kita lihat dari gelar, pangkat, dan jabatan yang dimiliki seseorang, di mana kelasnya, di mana pelapisannya, itu konsekuensi. Ya, dan yang terakhir konsekuensi yang bisa kita lihat adalah hobi dan kegemaran. Apa hobi seseorang itu? Kalau dia main golf, ya, kalau dia main futsal, kalau dia main tenis lapangan, nah sudah di mana pelapisannya ini? Di mana posisinya ini? Nah, dari hobi dan kegemaran yang dimiliki oleh seseorang, itu bisa menjadi, kita bandingkan ya posisi atau status ataupun kelas yang dimiliki oleh seseorang dalam masyarakat. Itulah yang menjadi konsekuensi daripada stratifikasi. Ya, konsekuensi stratifikasi artinya bisa kita bedakan seseorang itu di mana kelasnya, di mana lapisannya berdasarkan pakaian, rumah dan perabot, bahasa dan gaya berbicaranya, ya, makanan, gelar, pangkat dan jabatan, dan yang terakhir hobi dan kegemarannya. Itulah yang menjadi pokok bahasa kita di dalam stratifikasi sosial. Ya, stratifikasi sosial, ingat tadi stratifikasi itu adalah pengelompokan masyarakat secara vertikal, dan sampai yang terakhir di konsekuensinya bisa kita bedakan di mana posisi seseorang itu. Ya, itulah tentang stratifikasi sosial.